Oke, halo malam semuanya. Selamat datang di Amazing Academy ya teman-teman. Sebelumnya terima kasih ya udah meluangkan waktu untuk mengikuti kelas atau acara di Amazing Academy hari ini spesial. Hari ini kita membahas tentang basic introduction fashion videography ya teman-teman. Oke, buat teman-teman, sebelum acara dimulai, aku mau jelasin dulu tentang rules untuk kelas hari ini, jadi biar sama-sama paham gitu ya. Karena aku lihat ada banyak sekali peserta yang baru join pertama kali di Amazing Academy. Untuk itu aku mau jelasin tentang acaranya gitu ya. Jadi teman-teman nanti kalau misal ada pertanyaan seputar kelas hari ini, kalian bisa langsung drop pertanyaannya di kolom Q&A. Karena kalau di kolom chat takutnya nanti akan ketumpuk gitu ya. Terus kemudian untuk interaksi kelas hari ini by kolom chat ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau misal mungkin ada yang nanya ini kameranya mati kah, otomatis mati atau gimana? Iya benar ya teman-teman. Jadi untuk kameranya otomatis mati. Jadi kalian interaksinya by kolom chat gitu. Lalu untuk yang nggak bisa join di awal itu nggak apa-apa banget karena nanti bakal dapat recordnya akan di-share dalam jangka waktu 24 jam dan itu hanya kebalik. Jadi untuk recordnya bakal di-share kurang lebih hari kerja ya sekitar 3-7 hari. Nanti itu hanya bisa diakses selama 24 jam aja kayak gitu. Jadi tetap stay di grup kalau misal kalian pengen tahu recordnya gitu. Terus kemudian aku juga mau jelasin tentang Amazing Academy karena banyak sekali teman-teman di sini yang baru pertama kali join mungkin sedikit bertanya-tanya mungkin ya. Jadi apa itu Amazing Academy? Jadi Amazing Academy ini adalah program atau fasilitas dari Amazing Indonesia buat para kreator untuk mereka ingin mengembangkan portofolio karya, menaikkan personal branding, kemudian bikin kelas. Nah, itu kita rangkum dalam bentuk webinar, workshop, dan juga course. Gitu. Nah, selain itu, aku juga mau ngenalin tentang Mazing. Jadi Mazing itu apa? Adalah aplikasi berbasis Android atau iOS, dan itu gratis ya teman-teman. Fungsinya sendiri buat bikin landing page atau single website dengan fitur lengkap seperti untuk menampilkan link URL, terus kemudian YouTube, Spotify, terus kalau misal kalian udah punya marketplace bisa banget pakai link Mazing ini untuk menampilkan jualan kalian gitu, yang nantinya bisa dicantumkan di bio Instagram atau sosial media lain gitu. Nah, ini kurang lebih contoh tampilannya kayak gini ya. Terus kemudian kalau misalnya kalian masih bingung cara penggunaannya gimana, kalian bisa masuk ke icon home ini, terus kemudian kalian scroll ke bawah. Nah, di situ akan ada tutorial-tutorialnya ya, teman-teman. Terus penting juga ini buat teman-teman karena tadi kan sempat di-share di WhatsApp grup ya terkait yang pengen dapetin sertifikat hari ini, kalian bisa membayar sebesar 15.000 untuk biaya administrasi sertifikat plus nanti di situ kalian bakal dapat record lifetime. Jadi nggak cuma 24 jam aja yang bisa diakses, tapi record lifetime-nya bisa diakses selamanya khusus peserta yang membayar sertifikat plus sama dapat Amazing Premium yang bisa diakses selama 1 bulan gitu ya. Nah, ini contoh tampilan dari Amazing Premium-nya, kelihatan cantik, lucu kan teman-teman. Nah, nanti kalau misal kalian pengen dapetin fasilitas itu, kalian bisa membayar di link purchasing yang udah kita share di WhatsApp. Oke, ini kayaknya teman-teman juga udah banyak nih yang join di sini. Aku pengen tahu nih siapa yang udah follow narasumber kita hari ini. Kalau udah boleh komen di kolom chat, kalau belum juga silahkan. Nanti kalau belum jangan lupa di komen di kolom chat ya, dan juga jangan lupa di follow gitu. Oh ya, nanti aku juga mau ini ya minta jangan lupa share keseruan webinar hari ini, tag Instagram Foxasius dan juga Amazing ID. Wow, siapa nih?
Oh, ternyata chatnya masih disable, ya ampun. Sorry teman-teman. Oke, sekarang coba komen ya teman-teman, tes-tes siapa yang udah follow narasumber kita hari ini. Wow, Kak Zaki udah follow, Kak Lydia banyak nih ya. Atau jangan-jangan ini pada followersnya nih. Yang belum follow silakan follow Instagramnya ini ya, @foxasius. Sudah lama follow, keren. Yang belum jangan lupa di follow ya. Oke, ini kayaknya waktu juga udah mulai berjalan. Kayaknya nih langsung dimulai aja nih. Saya fansnya, wow, ada fansnya juga nih. Oke, halo, selamat malam Kak Andi atau Kak Foxasius. Oke, halo, selamat malam. Oke, malam Oke, Kak Andi. Terima kasih ya waktunya udah meluangkan waktu untuk mengisi materi hari ini tentang basic sama-sama. production fashion video di Amazing Academy ini. Ini kayaknya sebagian besar followersnya Kak Andi nih. Wah, saya juga kaget kalau ternyata banyak juga ya kalau Oke, ini yang kayaknya ikut makin sini. ada tambahan lagi nih kayaknya Kak. Oke Kak, ini kayaknya udah waktunya udah mulai berjalan nih Kak. Mending langsung Oke, dimulai aja nih ya. Waktu dan langsung singkat mulai jam aja ya. singkat. Boleh, silakan. Bentar-bentar. Share screen dulu bentar ya. Oke, Oke, silakan. share sound. Oke. Oke, bentar. Oke, udah kelihatan? Ya, udah ya ini ya. Oke, so halo teman-teman, selamat malam. Jadi aku mau terima kasih buat teman-teman yang udah join kelas Amazing Academy malam hari ini. So jadi hari ini aku bakal sharing seputar basic production in fashion videography. Ya, yang bakal aku sharing seputar fashion videography sesuai pengalamanku yang aku pelajari sampai sekarang gitu. Jadi sebelumnya mungkin buat teman-teman yang belum kenal aku, jadi perkenalan dulu. Halo, namaku Andi Azril, biasanya dipanggil Andi, dan kalau di sosmed itu biasanya dipanggil Foxasius gitu. Dan aku adalah seorang freelance fashion videographer yang berbasis di Surabaya, teman-teman. Jadi emang cukup sering nanganin video fashion di Surabaya gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin kepo sama hasil kerjaku dan konten-kontenku, bisa langsung aja kepoin TikTok dan Instagramku @foxasius gitu. Oke, sekarang lanjut masuk ke topik pertama. Fashion videography itu apaan sih gitu? Itu kan mungkin ada beberapa teman-teman yang masih bertanya-tanya gitu ya. Jadi fashion videography adalah sebuah seni atau proses yang menciptakan video yang menggambarkan dan mempromosikan dunia fashion. Jadi gini, kalau kita tarik dari awal apa namanya kemunculan fashion ya, itu kan kita kenal dengan brand fashion seperti Vogue, habis itu Dior dan segala macam, itu kan dari majalah. Yang majalah itu di mana tuh berupa foto. Nah, seiring berjalannya waktu, media untuk menyebarluaskan tentang dunia fashion tuh udah masuk ke videografi. Maka dari itu ada fashion videografi gitu. Nah, pertanyaannya adalah emang sepenting itu ya untuk apa bikin fashion videografi di zaman sekarang? Untuk menurutku pribadi, jam sekarang kan udah serba video, apa-apa konten, apa-apa video gitu. Jadi udah sepatutnya dunia kreatif tuh mementingkan aspek media ini. Jadi menurutku penting banget fashion videografi di zaman sekarang gitu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pre-production atau praproduksi. Nah, pre-production tuh apa sih, Kak? Gitu. Jadi pre-production itu adalah jadi gini, kalau misal teman-teman tahu hasil video-video fashion yang ada di Instagram yang dari luar negeri atau dari Indonesia, itu nggak yang tiba-tiba syuting, tiba-tiba ngedit terus jadi. Nggak, semua itu ada proses. Sebelum kita masuk ke proses syuting, ada yang namanya pre-production. Jadi bisa dibilang adalah pre-production itu sebuah persiapan ide-ide sebelum memulai sebuah produksi video. Tujuannya adalah supaya proses syuting berjalan lancar, gitu teman-teman. Nah, yang disiapin tuh apa aja sih Kak gitu? Waktu syuting video fashion kan cuman ngevideo aja gitu. Ada banyak yang bakal disiapin sebelum syuting. Yang pertama kita harus nyiapin timnya dulu. Jadi biasanya timnya tuh ada dari si videographer sendiri, terus director,
habis itu fashion stylist, terus apa MUA, makeup artist, terus gaffer yang bagian apa namanya penataan lighting atau cahaya, dan masih banyak lagi. Cuman yang sering aku temuin tuh ya itu tadi gitu. Lalu kita menyiapkan mood board. Nah, mood board ini aku bakal jelasin setelahnya, tapi intinya mood board ini masuk. Lalu ada yang namanya storyboard atau shortlist. Nah, storyboard sama shortlist ini bisa dibilang salah satu sebuah acuan waktu kita syuting nanti gitu. Habis itu nyiapin gear, mulai dari kameranya apa, lensanya apa, butuh gimbal atau stabilizer atau enggak gitu. Sampai ke lighting. Itu kita harus nyiapin juga. Lalu properti. Jadi video fashion yang baik itu tidak hanya menunjukkan fashionnya aja, tapi kita juga menunjukkan properti-properti yang mendukung fashion itu supaya lebih hidup di dalam videonya, gitu. Terus habis itu ke wardrobe-nya. Nah, di sini aku bakal jelasin yang bagian sini, ini namanya mood board, ini namanya storyboard, ini namanya shortlist. Nah, mood board itu apa sih, Kak? Gitu. Mood board itu adalah sesuai namanya, sebuah papan yang menunjukkan mood dari sebuah video. Jadi bisa dibilang mood board-nya adalah sebuah acuan utama kita sebelum kita menentukan videonya bakal dibawa ke arah mana gitu. Contoh, aku mau bikin video tentang yang dark, yang apa ya, vibes-nya itu cukup kelam gitu. Yang biasa kita masukkan ke dalam mood board itu ada yang namanya color palette, itu udah pasti, biar tahu nanti warnanya mau dibawa ke arah mana. Lalu kalau kelihatan dua foto ini, jadi yang satu ini apa namanya, kalau kelihatan kedua foto ini kita bisa jadiin acuan lighting atau acuan pose, terserah. Lalu ada kayak kalau misalnya kalian lihat nih ada semacam biji kopi, ini kayak bisa menjadi acuan untuk properti pendukung dan lain-lain gitu. Jadi dalam satu papan atau board itu bisa menjadi salah satu acuan utama untuk video fashion kita. Lalu ada yang namanya storyboard. Nah, biasanya untuk pemilihan nih, orang-orang tuh milih salah satu, milih storyboard atau shortlist. Karena fungsinya tuh mirip-mirip, teman-teman. Jadi untuk storyboard sendiri tuh eh, bentuknya ini, visualnya kan kayak komik ya. Yang dimana ini sebagai acuan kita, hal apa aja yang bakal kita shoot. Contoh, kalau yang di foto ini yang pertama itu kita harus nge-shoot waktu close up minum kopi, terus satu lagi wide shot, dan segala macam. Sama halnya di fashion video. Kita tuh juga harus menentukan shot awalnya tuh apa, dan sampai akhirnya tuh kayak gimana. Nah, sedangkan shot list itu hampir sama kayak storyboard, cuman berbentuk tulisan gitu. Dan tidak harus urut, teman-teman. Kalau storyboard ini kan bisa dibilang ini urut nih. Nah, untuk shortlist ini bisa nggak urut, tapi intinya sama aja gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian production atau waktu produksi. Nah, production itu apaan, Bang? Gitu. Jadi, seperti namanya, production. Jadi, waktu hari H syuting, jadi production adalah hari di mana kalian memulai syuting sebuah video. Nah, ini baru. Setelah kita menggodok sebuah ide sampai fix, baru kita masuk ke tahap production. Nah, di sini aku mau nekenin ke kalian bahwa shortlist is a must. Jadi, dalam sebuah produksi fashion video, wajib fardu ain untuk menyimak dan mencermati shortlist gitu. Jadi karena seperti yang aku bilang tadi ya sebelumnya, shortlist ini bisa dibilang sebuah acuan gitu. Kalau tadi kan aku bilang kan secara keseluruhan video itu kan dari mood board. Tapi waktu berjalannya sebuah syuting itu kita lihat dari shortlist atau storyboard gitu. Jadi kita harus cermat, teman-teman. Nah, ini juga storyboard juga ya, teman-teman. Jadi bisa dibilang storyboard adalah opsi lain jika kalian tidak membuat shortlist gitu. Jadi storyboard ini kayak kalian gambar sendiri biar bisa lebih terarah gitu, biar lebih tahu gambarannya bakal kayak gimana gitu. Nah, di sini aku nggak bakal jelasin jenis lighting yang banyak banget karena itu nggak bakal selesai. Tapi di sini aku bakal kasih 3 contoh lighting yang sering digunakan waktu bikin fashion video, terutama aku pribadi ya. Yang pertama ada side light. Side light ini adalah ketika si cahaya dari lighting ini itu muncul dari samping. Fungsinya apa? Fungsinya tuh supaya wajah si talent itu kelihatan dramatis atau wajah dari model itu terlihat lebih dramatis gitu.
Lalu ada namanya Rembrandt light. Nah, yang membuat ini dinamai Rembrandt light ini adalah karena ciri khasnya memiliki bentuk segitiga di bagian pipi. Biasanya tuh berapa berarti? Ya 45 lah, 45 derajat dari arah muka gitu. Jadi akan membentuk bayangan berbentuk segitiga. Fungsinya apa? Fungsinya menunjukkan dimensi dari wajah si model. Lalu selanjutnya adalah butterfly light. Nah, butterfly lighting itu bisa dibilang lightingnya tuh dari arah atas, tapi agak depan dikit. Jadi fungsinya apa? Fungsinya adalah ini cocok banget buat model yang mungkin pipinya agak tirus. Jadi membentuk kontur wajah yang kayak gini. Terus juga meninggalkan bayangan yang berbentuk kupu-kupu. Kenapa itu disebut butterfly lighting? Karena ini juga sering banget dipakai. Nah, selanjutnya adalah kamera movement. Itu juga sebenarnya ada banyak kamera movement, tapi di sini aku bakal share yang sering aku pakai aja. Jadi pertama ada track in. Track ini adalah ketika kamera kalian mendekati ke arah model. Ini namanya track in. Kalau mundur itu namanya track out. Nah, terus ada namanya still shot. Still shot ini lebih ke kamera kalian itu cuma diem. Diem aja, tapi biasanya aku seringnya pakai handheld. Kenapa? Supaya meskipun kameraku diem, aku juga mendapatkan gerakan tipis-tipis gitu, biar videonya tuh nggak terlalu boring gitu. Ada still shot. Terus parallax. Parallax ini adalah ketika kalian dari kamera tuh memutari si model gitu. Memutarinya itu nggak yang sampai muter banget ya, tapi tinggal ya berapa detik aja gitulah. Fungsinya apa? Menunjukkan si model ini terlihat megah gitu, biar lebih stand out si model itu sendiri gitu. Lalu sekarang kita masuk ke post production. Oke. Post production itu adalah sebuah proses menjahit footage yang kalian ambil menjadi kesatuan video, atau istilah umumnya itu editing video. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu istilah post production, jadi post production itu adalah tahap di mana kita ngedit videonya, masukin ke Premiere, masukin ke CapCut, ya segala macam lah. Nah, untuk editing sendiri itu juga dibagi dua, teman-teman. Jadi ada namanya offline editing, satunya online editing. Wah, bedanya tuh apaan Bang? Yang satu pakai internet, yang satu enggak ya? Tidak seperti itu, kawan-kawan. Jadi yang offline ini tuh lebih ke proses editing tahap rough cut. Rough cut itu adalah ketika kita potongan kasar ya, seperti namanya, rough cut adalah potongan kasar. Yang dimana fungsinya untuk menyesuaikan potongan-potongan sesuai script atau storyboard gitu, yang udah kita buat. Jadi kita ini udah, katakanlah ini udah take nih beberapa shot ya. Waktu masuk editing, tahap offline editing adalah ketika kita ngurutin beberapa footage sesuai storyboard atau shortlist yang kita bikin gitu. Lalu online editing. Nah, online editing ini sifatnya dekoratif, teman-teman. Jadi dalam editing video seperti color grading, penambahan visual effect, sound design, itu namanya online editing. Karena itu sifatnya dekoratif, membuat video kalian itu terlihat lebih cantik gitu. Nah, ini aku kasih contoh salah satu videoku yang kerjasama dengan Soklin Royal dan Kevin Wanto. Nah, ini udah memasuki 2 tahap tadi. Jadi aku udah rough cut dan juga masuk ke online editing. Jadinya hasil akhirnya tuh seperti ini, teman-teman. Oke. Kurang lebih seperti itu, salah satu contohnya, hasil jadinya. Oke, sekarang aku bakal masuk ke sesi Creative Solutions for Resolving Everyday Issues in Fashion Video Production. Alias aku bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan umum yang sering dialami oleh
fashion videographer yang masih baru terjun gitu atau yang mau terjun. Oke, yang pertama, Kak, aku tuh orangnya introvert, Kak. Jadi agak susah buat ngarahin model. Oke, jadi sebelum kalian bilang, ya buat kalian yang sering bilang aku introvert karena aku susah buat ngarahin model, itu lebih ke kalian pemalu, teman-teman. Jadi karena ada dilandasi rasa takut, teman-teman. Jadi solusinya tuh adalah just talk. Ngomong aja gitu ke modelnya. Kalian tuh harus sering-sering komunikasi sama si model. Kalian juga harus berani untuk komunikasi dengan model. Kenapa? Ya, karena pada akhirnya tuh demi kepentingan bersama gitu. Jadi harus berani ngomong gitu. Bang, skill apa lagi yang penting selain ngevideo gitu? Menurutku ya, skill yang penting yang harus dikuasai fashion videographer atau videographer apapun, itu adalah komunikasi. Komunikasi adalah kunci. Kenapa? Ini contoh. Ketika tadi kan udah bikin tim nih, pasti ada salah satu yang bikin mood board, shortlist segala macam lah. Nah, ketika kalian sebagai videographer itu apa namanya bingung sama mood board yang dikasih sama ide yang bakal dipakai tuh kayak gimana, kalau kalian diem aja, itu waktu syuting tuh kalian bakal kerepotan gitu loh. Meskipun ada shortlist segala macam, kalau kalian pada akhirnya tidak paham dengan apa yang kalian buat, ya maka hasilnya juga gak bakalan maksimal gitu. Jadi komunikasi adalah kunci. Bang, aku cuma punya lensa bawaan, nggak bisa bokeh. Gitu. Itu juga salah satu problem yang sering dialami fashion videographer yang baru terjun. Jawabanku adalah maksimalin komposisi, movement, dan lighting. Asli, kalau kalian udah maksimalin itu, pakai lensa bawaan itu juga bukan suatu masalah gitu loh. Lagi-lagi, ini posisinya kalau misal kalian baru terjun ya, pakai lensa kit pun nggak masalah, asal kalian bisa memaksimalkan komposisi, movement, dan lighting. Nah, lighting di dalam dunia fashion, dalam dunia fashion video, itu penting. Itu adalah salah satu kunci utama ya, salah satu kunci utama untuk membuat visualnya tuh terlihat bagus, terlihat indah. Contoh, kalau misal aku nggak memaksimalkan lighting yang ada, aku nggak bakal bisa ngasilin shot-shot yang seperti ini. Gitu. Contoh untuk ini poster yang sempat aku bikin personal project waktu itu, recreate Girl from Nowhere. Aku juga harus mencermati lighting yang dipakai oleh si poster Netflix yang muncul waktu itu. Jadi aku research, terus aku coba-coba, dan hasilnya alhamdulillah memuaskan gitu. Karena apa? Karena ya lagi-lagi harus peka dengan lighting gitu. Jadi lighting is key. Itu adalah kuncinya. Ini videoku yang aku pakai lensa kit, teman-teman. Jadi aku benar-benar maksimalin lighting, komposisi, dan movement. Modesty is not about hiding your color. It's about revealing your dignity. Jadi benar secara gambar Because modesty Jadi benar emang secara gambar itu nggak terlihat yang bokeh seperti fashion videographer lain, tapi at is least the real dengan beauty. memaksimalkan lighting, habis itu apa namanya movement dan angle, itu menurutku bakal membuat kecacatan itu nggak dinotis sama orang-orang gitu. Intinya seperti itu. Bang, aku itu bingung untuk ngarahin pose buat model. Buka Pinterest. Jadi buat teman-teman yang baru terjun atau yang baru mau terjun, aku saranin sering-sering buka Pinterest. Keywordnya apaan, Bang? Simple fashion fotografi pose gitu. Jadi kan bakal keluar banyak gitu. Nah, dari situ harus kalian cermati, harus kalian pelajari satu persatu. Bahkan kalau bisa kalian screenshot atau save buat pembelajaran kalian pribadi gitu. Nah, oke, mungkin sekarang udah masuk ke bagian tanya jawab. Buat teman-teman yang mungkin pengen bertanya-tanya, silahkan tanya di kolom komentar. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Andi buat penjelasannya. Sekarang masuk di Q&A ya teman-teman.
Aku juga mengingatkan lagi buat teman-teman yang baru join, nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung drop di kolom Q&A ya. Terus ini tadi ada yang nanya soal sertifikat. Tadi buat teman-teman yang udah bayar sertifikat, nah itu mohon ditunggu 7 hari ya teman-teman, maksimal 7 hari kerja. Itu nanti akan dikirimkan sertifikatnya ke via email yang kalian gunakan untuk mendaftar untuk membeli sertifikat itu tadi ya teman-teman. Oke, wow, pertanyaannya, dari Mas Zaki nih, Bang, cara biar dapetin first client di dunia fashion videografi itu gimana? Bagi tipsnya dong. Oke, untuk dapat first client ya. Kalau aku sih simple ke teman sendiri. Klien yang paling worth it untuk jadi first client adalah teman sendiri. Meskipun kalian katakanlah nggak dibayar murah atau paling parah nggak dibayar, itu ya yang paling worth it adalah teman sendiri. Kenapa? Ya supaya kalian tuh bisa try and error dari situ dan ngumpulin portofolio dari situ. Gitu sih kalau dari aku seperti itu untuk first client ya. Oke, terima kasih Kak buat penjelasannya. Kemudian next pertanyaannya ya, teman-teman. Wow, langsung bertambah banyak nih. Ini dari Kak Andi, kalau misal ada pertanyaan yang sekiranya menarik, boleh langsung dijawab aja, langsung nggak apa-apa. Iya. Ini aku sambil nyari-nyari. Oke, bentar. Ini ada yang nanya mana tadi? Oke, Proses silakan. kreatif video Soklin ya. Untuk proses kreatif Soklin itu gimana, Bang? Oke. Proses kreatifnya tuh waktu itu tuh aku dikontak sama Deden Iswanto, yang udah pasti tuh itu tahap pre-production ya. Kita tuh nyiapin ide yang mau kita gagas itu bakal gimana. Setelah idenya udah fix, baru kita bikin shortlist atau storyboard waktu itu. Terus setelah bikin itu, waktu itu bikin ide-nya dulu, begitu ide-nya udah, lalu bikin mood board. Mood board itu mau bawa ke arah mana gitu. Kayak yang tadi kan contohnya kan ke mood-nya kan lebih ke dark ya, lebih ke gelap ya. Jadi ya aku harus kasih referensi sebuah video yang sejenis seperti itu. Lebih ke referensi angle, habis itu warna, wardrobe yang cocok buat itu. Itu waktu itu bukan aku yang bikin mood board, tapi aku juga ikut bantu untuk nyari beberapa shot yang sesuai. Lalu setelah itu udah bikin shortlist gitu. Ini bikin shortlistnya ini juga harus diskusi sama yang bersangkutan ya. Jadi kalian nggak bisa yang benar-benar kerja sendiri gitu. Jadi lagi-lagi komunikasi itu penting, teman-teman. Lalu ya udah syuting terus edit sesuai brief yang udah dikasih. Kayak gitu sih kalau aku. Oke, terima kasih Mas Andi buat penjelasannya. Kemudian next, silakan Mas Andi, bisa langsung dijawab aja sih Mas Andi biar lebih interaktif juga. Oke, bentar ya, saya cari dulu ini. Oke, Oke. ini teman-teman aku juga ini buat yang baru datang. Kalau ada pertanyaan drop di kolom Q&A ya. Soalnya kalau di kolom chat nanti takutnya ketumpuk teman-teman gitu. Oke, ini aku suka ini yang pertanyaan. Gimana yang bingung nentuin harga. Oke, ini aku bilang ke intinya ya, soalnya ini kasusnya beda-beda. Yang penting itu adalah harga jasamu sendiri, manpower, yang dimana tuh di luar kiri ya. Jadi harga jasamu sendiri berapa, itu kamu harus research. Habis itu harga sewa. Jadi kayak biaya manpower digabung sama biaya sewa. Kalau semisal kalian emang udah ada gear-nya, tetap masukin ke biaya sewa gitu. Jadi kayak kameramu satu, lensa satu, terus gimbal satu, itu kalau disewa per hari totalnya berapa, habis itu ditambah biaya jasamu secara personal. Yang dimana itu hitungannya per hari berapa jam tuh terserah. Intinya tuh gabungan dari biaya manpower dan juga biaya sewa kamera, produksi gitu. Terus bentar, bagaimana memperbaiki hasil gambar yang kesemutan? Oke, gear Canon M200 masih EOS M ya. Iya sih, emang itu EOS M itu masih gear yang
untuk noise-nya itu masih parah banget. Tapi menurutku tuh ya gimana ya, kalau ngilangin noise-nya itu emang agak susah. Jadi salah satu caranya adalah harus maksimalin di waktu produksi dengan apa cahaya yang cukup atau lensa dengan bukaan yang gede. Kalau semisal masih noise, sebenarnya ada plugin buat ngilangin noise kayak di Noiser, ya segala macam lah di Premiere tuh banyak. Cuman itu bakal bikin proses editing kalian tuh bakal lebih berat gitu. Jadi ya good luck lah. Terus kalau outdoor gimana Kak? Apa perlu lighting juga? Tergantung konsep. Lagi-lagi harus sesuai dengan konsep yang kalian diskusikan dengan tim. Kalau semisal emang kalian memerlukan lighting, ya pakai lighting. Kalau emang nggak perlu lighting, ya nggak usah bawa lighting nggak apa-apa. Cuman kalau dari pengalamanku pribadi, sebisa mungkin bawa lighting buat jaga-jaga aja gitu. Itu kalau dari aku pribadi. Sinta raise hand. Bentar. Mungkin Kak minta tolong dipilih ya, soalnya saya sendiri juga bingung nih mau milih nih. Oke, siap. Wow, ini pertanyaan banyak banget. Iya, banyak banget soalnya, bingung. Oke, ini oke, sebentar. Banyak sekali ya ini teman-teman. Oh ya teman-teman, ini mohon maaf ya apabila masih ada pertanyaan yang mungkin banyak sekali yang nanti bakal ke-skip, soalnya kan ini waktunya terbatas. Nah, dari situ nanti kalian bisa melanjutkan interaksi kalau misal pengen bertanya-tanya lebih detailnya tentang fashion videografi sama Mas Andi atau Kak Iya. Foxasius, itu nanti ada lagi nih kelasnya di tanggal 7 Juli. Iya. Untuk link pendaftarannya nanti aku share di WhatsApp group, dan untuk info selanjutnya nanti aku share setelah satu pertanyaan ini. Oke. Oke, ini dari Mas Zaki lagi nih. Bedanya fashion videografi dengan beauty shoot atau portrait video kayak model-model gitu itu apa ya, Mas? Silahkan. Oke. Sebenarnya ini mungkin lebih ke bukan bedanya ya. Kalau gini, beauty shot itu adalah bagian dari fashion videografi gitu loh. Karena kalau misal nggak ada beauty shot, ya fashion videografi itu bakal kelihatan hambar. Sedangkan untuk yang portrait video yang model-model itu juga masuk ke bagian fashion videografi. Cuman formatnya lebih ke portrait video. Maka dari itu aku bilang, jam sekarang kan udah serba konten, serba video, dan fashion videografi itu menurutku juga penting banget buat dikembangkan gitu. Apalagi sekarang kan udah lagi rame nih fashion video yang pakai format portrait ya. Jadi menurutku itu harusnya bukan ke bedanya sih, karena itu udah bagian dari aspek videografi itu tadi. Gitu kalau aku. Oke, begitu ya Mas penjelasannya. Jadi semoga menjawab ya teman-teman tentang perbedaan dari 3 tema tersebut. Gitu. Ini aku ngambil dari kolom chat ya, ini dari Mas Syaikul Ma'arif. Nah, apakah pengeditan color grading itu penting? Kalau penting, bagaimana cara pengeditan color grading untuk pemula? Oke, pengeditan color grading. Menurutku penting. Kenapa? Lagi-lagi kalian kan udah menentukan mood warna nih waktu di mood board. Jadi kalian juga harus menyesuaikan outputnya tuh sesuai mood board itu tadi. Dengan cara apa? Salah satunya color grading. Nah, color grading tuh kalau misal cara untuk pemula sendiri itu ya gimana ya? Agak susah dijelaskan karena setiap cara orang tuh beda-beda. Cuman yang penting adalah kalian tuh harus ada yang namanya proses color correction. Nah, color correction itu apaan, Bang? Jadi color correction itu adalah ketika kalian udah menyesuaikan saturasi, skin tone, habis itu shadow-nya tuh sesuai gitu loh. Pas lah intinya. Baru kita masuk ke color grading. Grading tuh baru kita membawakan mood-nya tuh sesuai dari mood board yang kita buat gitu. Jadi kalau ditanya secara untuk pemula itu kayak gimana, ya itu juga agak susah dijawab sih karena itu harus dilatih ya teman-teman. Kayak ngelatih intuisi kalian waktu kalian nambahin saturasi, vibrance, itu cocok apa enggak, harus try and error sih. Ya, jadi yang bisa aku jawab itu yang bisa aku jawab secara spesifik tuh cuman yang apakah color grading itu penting? Penting.
gitu. Jadi sorry ya kalau tidak bisa menjawab yang akhir gitu. Oke, terima kasih Kak buat penjelasannya. Bagian kepo nanti detailnya gimana nantikan ya di tanggal 7 nanti bakal ada kelasnya Kak Andi lagi tentang fashion video juga. Untuk detailnya Iya. nanti aku jelasin lagi ya teman-teman. Ini masih kayak biar kepo dulu nih teman-teman. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi sebelum aku jelasin tentang fashion video kelas lanjutan. Oke. Heeh. Ini Hmm. loh Mbak, ada yang tanya ini loh Mbak dari India Oke Dian Kak ini loh Mbak. India, oke. Di Q&A coba ya Kak aku em, cari pertanyaannya. Oke, nah ini memungkinkan. Nah ini Kak Lydia ini nanya, Bang memungkinkan nggak sih kalau misal semua itu dikerjain tanpa tim? Nah, monggo silahkan. Apakah memungkinkan? Jawaban saya tidak, teman-teman. Karena lagi-lagi seperti yang aku jelasin tuh, kita harus membentuk tim. Kalian nggak bisa untuk, oke videographer, aku rangkap jadi gaffer, aku rangkap jadi stylist, aku rangkap jadi bla 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 segala macam. Itu kalian bakal capek, teman-teman. Jadi teamwork itu penting ya. Jadi harus bikin sebuah tim gitu. Oke, terima kasih untuk penjelasan. Nah ini ada yang nanya lagi, minimal timnya berapa nih Mas? Oke, minimal timnya berapa? Nah, ini kan macam-macam ya. Cuman dari aku pribadi itu at least ada 5, at least. Ini aku bagi dulu ya. Jadi kalau ini yang setahu gue ya. Videographer, fashion stylist, director, gaffer, habis itu MUA, makeup artist. At least ada 5 ini, at least. Lebih banyak, lebih baik gitu. Oke, itu ya teman-teman, kurang lebih ideal timnya buat videografi gitu. Terus kemudian, nah ini ada yang nanya lagi di kolom chat, apakah konsep itu harus dalam bentuk storyboard nih Mas? Tadi kan sempat dibahas juga ya kayaknya Oh storyboard. ya, apakah konsep harus dalam bentuk storyboard? Nggak harus. Jadi itu tadi, kalau misal konsep tuh biasanya kalau aku pribadi ya, sebelum kita masuk ke storyboard, kita harus nentuin main idea-nya mau apa, gagasannya tuh apa gitu. Jadi berupa tulisan biasa aja. Jadi biasanya bikin ini, biasanya kita tuh bakal bikin sebuah slide presentasi yang dimana itu terdiri dari isinya tuh ya. Isinya tuh ada bagian penjelasannya ini apa, terus tujuannya ini apa, setelah itu mood board-nya ini apa, masuk ke mood board, setelah mood board masuk ke storyboard gitu. Jadi apakah konsep harus dalam bentuk storyboard? Gak harus. Tapi storyboard itu menurutku penting untuk masuk ke aspek tersebut gitu. Oke, itu tadi ya teman-teman untuk penjelasannya tentang konsep. Kemudian, oke, pertanyaan lagi. Nah, ini dari Anonymous masih soal apa namanya storyboard nih. Kalau di fashion itu outputnya minimal ada durasinya nggak, Mas? Dan itu udah termasuk storyboard nggak? Oh, benar. Menurutku sih untuk durasi itu lagi-lagi harus rembukan ya. Cuman kalau dari aku pribadi itu 1 menit itu udah cukup. 1 menit ya. Karena untuk lihat gini, kalian lihat fashion video itu katakanlah di Instagram ya. Emang selama apa sih gitu. Itu paling ya mentok-mentok ya 1 menit sesuai di Instagram. Bahkan kalau misal kalian datang ke acara fashion show atau fashion runway yang dimana sebelum modelnya keluar itu kan ada satu video fashion nih yang bakal ditayangin di layarnya. Itu juga nggak yang selama itu. Jadi ya menurutku 1 menit itu udah cukup gitu. Oke, begitu ya teman-teman. Buat penjelasannya kurang lebih 1 menit itu udah cukup termasuk storyboardnya gitu. Oke, em, nah ini masuk ke ini nih Mas, apa namanya tentang angle nih. Nah ini cara abang dari Mas Rahmat nih pertanyaannya, gimana cara abang mengkomunikasikan ke klien tentang angle dan lain sebagainya. Oke, untuk mengkomunikasikannya adalah
satu kita harus tahu idenya dulu ya dari si kliennya tuh mau kayak gimana gagasannya. Setelah kita tahu, kita baru nentuin angle yang cocok sesuai mood dari apa si klien. Nah, cara jelasinnya adalah kita juga harus kasih alasan kenapa kok kita ngasih katakanlah di sini bakal ada low angle. Kenapa? Salah satunya tuh biar fashion dari bapak atau ibu itu terlihat lebih stand out kalau dipakai si model ini. Begitu sebaliknya kalau misal saya nih pakai movement yang kayak gini nih supaya fashion-nya tuh terlihat lebih detail kayak gitu. Jadi kalian juga harus apa ya? Pertama harus paham dengan tujuan dari setiap movement atau komposisi angle. Terus selanjutnya kalian juga harus pandai mengkomunikasikannya gitu. Itu kalau aku pribadi. Oke, terima kasih Kak buat penjelasannya. Oke, Oke, sama-sama. oke ini aku coba deh cari di kolom chat. Oke, ini dari Mas Fauzan nih. Sepengalamanku saat post production itu yang paling sulit nyari background sound yang cocok Kak. Ada saran nggak ya agar mempercepat post production dalam hal background song nih Kak, atau mix sendiri kah songnya? Nah ini pertanyaannya Kak. Oke, ini sound ya. Ya, ini juga Ya. salah satu hal yang paling rumit menurutku. Tapi kalau yang sampai nge-mixing sendiri itu kayaknya niat banget ya. Aku nggak sampai mixing sendiri sih. Cuman kalau dari aku pribadi adalah kita harus tahu keyword ya. Kita harus tahu kata kunci yang cocok sesuai mood yang bakal dibawakan gitu. Ya, caranya gimana? Harus sering-sering buka ini YouTube Audio Library. Itu kan banyak genre sama moodnya ya. Nah, kalian tuh sebelum kalian masuk ke fashion, sebelum kalian syuting, kalian harus cermati beberapa genre yang sesuai, katakanlah masuk dengan mood board si klien ini. Gitu. Jadi begitu udah oke, nyaman, cocok, oke, ini keywordnya apa namanya? Oke, dicatat. Gitu. Aku biasanya gitu. Jadi harus hafal keyword dari genre atau mood lagu yang bakal dipakai gitu. Oke, terima kasih Kak buat penjelasannya. Oke, ini aku sambil nyari-nyari ini dari Mas Andi. Kalau misal nemu nih Mas satu pertanyaan buat yang menarik nih menurut Mas Andi, silahkan. Sambil aku mau preparation buat promosi nanti habis ini. Oke. Oke, pemilihan lampu standar minimal pakai apa ya? Apakah harus 300 watt? Oh, kalau lampu ya, minimal itu sebenarnya lagi-lagi harus sesuai kebutuhannya. Cuman menurutku 300 watt itu udah cukup banget sih. Itu udah cukup banget 300 watt. Bahkan pakai 100 watt pun tuh bisa loh teman-teman. Gitu. Jadi apakah harus 300 watt? Tidak harus. Tapi kalau pakai 300 watt dan emang mampu, ya bagus gitu. Itu bisa jadi opsi. Terus ini juga aku tadi dapat satu pertanyaan menarik yang sering ditanyakan teman-teman. Shotnya apakah harus pakai lock profile atau standar gitu. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu lock profile itu apa, lock profile itu adalah sebuah profil gambar dari kamera yang terlihat flat. Tujuannya apa? Biar di color grading itu bagus. Tapi tujuan tidak semua gambar yang flat itu bagus buat di color grading. Contohnya, ini kan pertanyaannya adalah apakah harus pakai lock profile atau standar? Ini tergantung situasi. Kalau dari aku pribadi, aku kan pakai Sony A6400, aku berani pakai lock profile ketika satu, cahayanya cukup kalau di studio yang proper. Dua, kalau di outdoor kondisinya sore-sore atau ya cahayanya tuh terang lah. Itu aku berani pakai lock profile. Tapi kalau videonya gelap-gelapan, yang konsepnya emang lebih ke dark, itu aku lebih memilih warna standar aja. Kenapa? Supaya di waktu gelap itu warna dari si bajunya atau si objeknya tuh dapat gitu. Jadi kita nggak terlalu ribet buat ngotak-atik warnanya. Itu kalau dari pengalamanku pribadi. Oke, terima kasih Mas Andi buat penjelasannya. Ini aku izin share screen dulu ya. Oke, monggo-monggo.
Bentar. Ini dulu, stop share. Ya. Oke. Oke, semoga sudah terlihat ya, teman-teman. Jadi, buat yang mungkin, sorry. Jadi nanti buat teman-teman yang mungkin banyak sekali pertanyaan yang keskip atau pertanyaan yang sekiranya mendetail nggak terjawab di kelas hari ini gitu ya. Nah, itu bisa aku sarankan untuk join di tanggal 7 Juli, karena nanti di situ akan ada kelas lagi ya, teman-teman. Itu jamnya sama, after office kayak gini, tentang production dine-in fashion videography ya, teman-teman. Kemudian apa aja yang bakal dipelajari, dan ini berikut di bagian key learning-nya, ini ada yang bakal dipelajari, ini kurang lebih kurikulumnya kayak gini ya, teman-teman. Kemudian untuk pembayarannya, pendaftarannya di mana, nanti aku share di WhatsApp group, aku share juga di sini. Kemudian aku juga mau bagi tips buat teman-teman yang pengen join, terus kemudian kalian juga pengen dapetin promo khusus hari ini, kalian jangan lupa share keseruan webinar hari ini di Instastory kalian, teks Instagram Foxasius dan juga Amazing ID. Nanti dari situ kalian bakal di DM sama tim sosial media kami untuk step by step-nya nanti dapetin promo gitu. Nanti itu untuk berlaku untuk teman-teman yang melakukan transaksi hari ini ya, teman-teman. Jadi jangan lewatkan promo kelas hari ini ya, teman-teman. Gitu. Mungkin dari Kak Andi ada yang mau ditambahkan terkait dengan kelas lanjutannya. Monggo, silahkan. Oke, untuk yang aku tambahanku dari pribadi sendiri itu lebih ke ini sih. Kalau misal join ke masterclass, itu aku juga bakal share hal-hal yang lebih expert dari ini. Jadi aku bakal bahas problem-problem kayak semacam log profile tuh ngeditnya gimana, habis itu lighting yang cocok itu jenisnya bakal pakai apa, movement-nya tuh ada apa aja, itu aku bakal jelasin sana. Plus aku juga kasih aset, aku bakal kasih aset yang sering aku pakai waktu editing gitu. Jadi entah overlay, transisi segala macam yang sering aku pakai, itu aku juga bakal share di situ. Jadi tungguin aja di masterclass gitu. Oke. Oke, terima kasih Kak Andi buat penjelasannya. Menarik sekali ya untuk pembahasannya nanti di masterclass. Jangan lupa join juga teman-teman. Terus kemudian buat kalian yang pengen dapetin promo, dan ini harganya kan dari 300 ke 100.000. Nah, itu kalian masih bisa dapetin promo lagi. Nanti harganya di bawah 100.000, kalian bisa share tadi keseruan webinar hari ini di Instastory kalian, tag Foxasius dan juga Amazing gitu. Oke, mungkin kita ambil 3 pertanyaan lagi nih, Kak. 3 atau 4 pertanyaan lagi buat penutup acara hari ini sebelum kita akhiri. Mungkin dari Kak Andi, kalau misal nemu pertanyaan 1 atau 2 pertanyaan, silahkan. Ini kayaknya lebih banyak yang teknis ya. Wah, ini banyak banget ini. Oke. Oke, ini sambil aku nyari. Ini dari Mas Andika, dia nanya cara mencari mood sebelum post production itu gimana, tuh Mas? Nih cara mencari mood sebelum post production. Gini sih, kita tuh gini kan banyak orang yang ngedit tuh, aku mau ngedit tapi aku masih belum mood buat ngedit. Itu sebenarnya jangan dibiasakan seperti itu. Kalau konteksnya ini kerja ya, kalian jangan seperti itu. Kalian harus memaksa diri kalian untuk ngedit. Kenapa? Kalau misal kalian nungguin mood, ya kerjaan kalian nggak selesai-selesai, terus kalian malah menyalahkan keadaan, itu juga agak gimana gitu kan. Jadi menurutku adalah gak ada yang namanya kita ngedit harus nunggu mood. Justru kita harus memaksa diri kita supaya mau buat ngedit gitu. Jadi harus dipaksa untuk 5 menit pertama buat ngedit gitu. Baru harus dibiasakan untuk selesaikan, at least kalau nggak sampai selesai 50% lah at least gitu. Jadi harus memaksa diri ya teman-teman. Jadi jangan sampai nunggu mood, karena banyak nih kasusnya buat teman-teman yang editor-editor di luar sana ya. Kita tuh kerja tuh butuh mood bla bla bla. Menurutku tuh enggak sih. Itu karena akal-akalan editor males aja gitu. Jadi karena itu udah tanggung jawab kalian sebagai editor, jadi ya harus dikerjakan. Gitu kalau aku.
Oke, terima kasih Mas Andi buat penjelasannya. Terus kemudian ini dari Kak Rahma Maulida. Kak izin bertanya, kalau misalnya mau explore dunia videografi tapi kirinya nggak memadai itu gimana nih Kak? Itu, oke, Gak memandai ya. Ya ini sama kayak kasusku dulu. Dulu waktu sebelum aku pakai mirrorless yang sekarang, aku kan pakai Canon DSLR 750D, itu jadul banget, pakai lensa bawaan, lensa kit. Itu cara explore-ku adalah satu, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki apa namanya, katakanlah fashion yang bagus, satu. Yang kedua, bertemanlah dengan teman-teman yang memiliki gear yang bagus, karena dari situ kalian bisa apa namanya, tukeran info atau nggak hunting bareng, itu bisa dari situ. Atau nggak kalian bisa ikut magang salah satu studio gitu. Itu dari pengalamanku. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena menurutku cara yang seperti itu tuh merupakan cara yang paling works untuk kalian bisa berkembang gitu. Jadi kalian harus pintar-pintar memilih lingkungan kalian gitu. Oke, terima kasih Mas buat penjelasannya. Oke, ini mungkin satu pertanyaan lagi. Oke, ini coba aku lihat di kolom chat juga, sebentar. Oke, sebentar nih. Oh ya teman-teman, mungkin dari teman-teman ada nih pertanyaan yang mau ditanyakan, yang sekiranya nggak sama nih sama yang sebelumnya ditanyakan sama peserta, boleh ya di drop di kolom Q&A. Ini ada yang dari apa, Firmansyah Andi. Oke, Penentuan silakan. FPS gimana? Penentuan FPS. Kalau dari aku pribadi, waktu syutingnya, gini, untuk problemku ya, ini lagi harus tergantung dari kebutuhan dan kamera masing-masing. Kameraku Sony 6400 itu bisa 4K, tapi FPS-nya mentok di 30 FPS. Tapi Full HD-nya sampai 120 FPS. Nah, dari situ kalian bisa pilih. Kalau kasusnya sama aku ya, kalian bisa pilih. Kalian mau memilih mengutamakan resolusi atau mengutamakan FPS. Kalau mengutamakan FPS, maka kalian harus berkorban untuk resolusinya yang agak turun gitu. Jadi bisa slow-mo tapi gambar ya udah biasa. Kalau kalian mementingkan resolusi, maka kalian jangan berharap untuk bikin video slow-moan gitu. Itu kalau aku pribadi. Jadi harus tahu kebutuhannya apa dan harus tahu limit kameramu itu ada di mana gitu. Itu kalau aku. Oke, terima kasih Mas Andi buat penjelasannya. Itu tadi adalah pertanyaan terakhir di sesi hari ini. Oke, sebelum itu aku mengingatkan lagi, jangan lupa untuk ikutan di kelasnya Kak Andi selanjutnya di tanggal 7 Juli. Oke. Tadi udah aku share juga untuk link pendaftarannya. Aku juga share juga di WhatsApp grup tadi ya teman-teman. Terus jangan lupa share keseruan webinar hari ini, textbook Sasius dan juga Amazing ID. Oke Kak Andi, sebelum kelas ini diakhiri, mungkin dari Kak Andi mau kasih masukan atau kesan-pesan buat teman-teman yang udah join di sini. Silahkan. Oke, mungkin aku cuma bisa bilang thank you buat teman-teman yang udah join kelas pada malam hari ini. Thank you juga udah nyempetin waktunya untuk join ke kelas ini supaya kalian bisa lebih teredukasi dan lebih paham dengan dunia fashion videografi. Dan sorry banget gak bisa jawab semua pertanyaan karena banyak banget. Dan insya Allah intinya tuh pertanyaan kalian tuh sering aku alami. Jadi aku bakal jelasin secara rinci di masterclass nanti. Jadi aku tunggu kalian di masterclass
selanjutnya gitu. Oke, Thank terima you. kasih Kak Andi buat waktunya dan juga pesan-pesannya buat teman-teman. Bagi teman-teman yang baru memulai terjun di bidang videografi, jangan minder karena tadi sebelum Kak Andi sampai di titik ini mungkin juga bakal mengalami yang sebelum-sebelumnya dialami sama peserta gitu. Jadi intinya semangat berkarya, apapun itu, kalian punya toolsnya apa, semangat bikin karya juga gitu ya. Oke, aku pesan juga jangan lupa follow Instagramnya Kak Foxasius dan juga Amazing ID biar update tentang informasi-informasi terbaru tentang kelas maupun karya terbarunya Kak Foxasius. Oke, dari aku mewakili Amazing, mohon maaf apabila banyak kurangnya di kelas hari ini dan juga banyak sekali pertanyaan yang nggak bisa dijawab satu persatu di sesi hari ini karena waktunya terbatas dan untuk itu aku menyarankan untuk join di next kelasnya gitu ya teman-teman. Oke, kalau gitu selamat malam teman-teman. Terima kasih Kak Andi dan juga Oke. teman-teman. See you di next kelasnya Amazing. Sampai jumpa. Selamat malam. Oke, thank you.